Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Baiklah para subscriber, para alumni, para sahabat sedulur dari Pusat Kebatinan, saya Ki Prajapati Gubes dari Haji Kesepuan Karon Banten. Kali ini saya hadirkan konten ini yaitu semata-mata untuk menjelaskan dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam jalur hijau WA saya. Ternyata masih banyak sekali yang bingung, yang bingung mengambil ilmu atau media azimat. Nah, terus yang kedua, bingung dengan fungsi khasiat setiap azimat, begitupun ilmu. Dan bingung juga mana yang lebih bagus, mana yang lebih praktis, dan mana yang lebih murah. Dan bingung juga apa perbedaan khodam satu jiwa dan ashari. Lumayan sekali pertanyaannya dari beberapa praktisi yang dihitung dengan jari, tetapi pertanyaan-pertanyaannya berbobot. Dan saya patut untuk menjawabnya, dan maka dari itu saya buatkan konten ini agar yang menonton yang masih bingung, yang ingin belajar ilmu di Haji Kesepuan Karon Banten, yang ingin mengambil produk azimat di Haji Kesepuan Karon Banten, insya Allah konten ini akan menjelaskan dari setiap pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang dari jawaban saya di konten ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Oke, jadi setiap ada pertanyaan-pertanyaan yang memang wajib, yang sekiranya pantas untuk saya jawab, saya akan buatkan video untuk Anda untuk menjawab pertanyaan Anda. Kalau memang pertanyaan Anda itu sangat penting dan memang Anda tidak tahu atau memang pantaslah untuk dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bingung karena Anda mau mengambil program keilmuan apa? Program keilmuan Khodam, hikmah, atau lain sebagainya. Saya jawab di sini, sing penting yakin pasrah niscaya wujud. Apapun ilmu yang Anda ambil di sini tanpa ada keyakinan dan niat yang baik, semata-mata mengharapkan ridha Allah, hasilnya niscaya kecewa. Kenapa? Karena ilmu itu adalah hidayah, teman-teman. Ketika Anda menonton channel Pusat Kebatinan, Anda menyimak setiap kontennya real of the real, setiap praktisi-praktisi yang belajar dari luar kota sampai luar negeri, berikut segala program-programnya yang dipublikasikan, lalu Anda tertarik, tidur nggak enak, makan nggak enak, tidur kerja juga nggak enak, pokoknya segala satunya nggak enak, kepikiran terus oleh konten Ki Prajapati. Banyak itu yang seperti itu bercerita kepada saya yang pernah belajar. Itu namanya Anda mendapatkan hidayah. Karena di Nusantara ini bukan saya doang gubes spiritual, karena bukan saya juga yang membuat publikasi konten dari yang settingan maupun yang real, mungkin bukan saya doang, Nah, gitu. Tetapi kenapa ketika Anda nonton Pusat Kebatinan, gitu, tiba-tiba Anda tidak enak tidur, kebawa mimpi, segala satunya tuh selalu keingetan Pusat Kebatinan. Itu namanya hidayah, teman-teman. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah bahwa ini guru yang tepat untuk saya belajar, bahwa ini ilmu yang baik untuk saya pelajari, nah tinggal Anda tentukan jalur WA. Atau Anda tonton semua Pusat Kebatinan, mana yang sekiranya berhubungan dengan masalah hidup Anda. Gitu. Kalau Anda punya masalahnya di keuangan, Anda bisa ambil gendam. Tapi ada nggak di ilmu hikmah tentang keuangan? Ada. Jadi segala satunya coba dikonsultasikan dulu kepada saya. Yang penting Anda sudah mendapatkan hidayah. Karena nggak semua orang
Itu mendapatkan hidayah ketika dia ingin menempuh jejak spiritual. Kebanyakan orang itu coba-coba, ya, sekedar pengen atau berniat jelek dengan memiliki ilmu spiritual atau supernatural, dia niatnya jelek, ya, atau coba-coba atau sekedar ingin. Nah, tipikal-tipikal tiga ini, tipikal-tipikal yang pastinya nantinya berujung pada bosen, gampang putus asa, yang akhirnya seakan-akan ilmu itu nggak ada, kecewa oleh pengijazahnya. Itu yang saya cermati, yang saya pelajari dari setiap praktisi yang punya niat untuk belajar. Maka dari itu saya berikan nasihat kepada Anda, jika Anda sudah mendapatkan hidayah, entah itu Anda dari channel Pusat Kebatinan, entah dari channel spiritual lain, Anda sampai benar-benar tidak bisa tidur, sholat ke bawah wajah guru tersebut, ya, apapun terbayang wajah guru tersebut yang Anda tonton. Nah, itu namanya hidayah. Itu kode alam, petunjuk mauna dari Allah bahwa itulah guru yang tepat untuk kau belajar. Seperti itulah menurut penelitian saya, karena saya pun pernah ada di fase seperti itu. Nah, tinggal Anda konsultasikan, karena program-program keilmuan spiritual hanya ada di pusat kebatinan. Ya, yang lain ya programnya gendam ya gendam, hikmah ya hikmah, ya. Yang ada menu-menu itu hanya di Aji Kesepuhan Karun Banten, teman-teman. Kenapa? Karena dalam satu jasad ini, insya Allah sudah melalang buana dalam ilmu kebatinan, spiritual maupun supernatural. Alhamdulillah satu wadah ini sudah ada ratusan ilmu yang saya pelajari, yang diijazahkan sekaligus ilmu yang memang benar-benar apabila didawamkan, diyakini dengan niat yang baik, konsisten istiqomah, wujud sesuai dengan keinginan Anda. Ada juga ilmu-ilmu yang saya pelajari, doanya mati, nggak wujud. Maka saya tidak mewariskan ilmu-ilmu tersebut. Adapun ilmu-ilmu yang kalian tonton seperti gendam, Abdul Jabar, hikmah, ya, dan yang lain sebagainya, itu memang sudah saya teliti, teman-teman. Itu ilmu-ilmu yang hidup, doa-doanya hidup, ya, khodam-khodamnya hidup, sir rasanya hadir. Maka dari itu saya mewariskan kepada kalian apabila kalian membutuhkan sarana spiritual, ilmu kebatinan, kegaiban dan lain sebagainya, ataupun gendam itu sendiri sebagai alat untuk kemudahan jalan ikhtiar Anda dalam mencari rezeki, cinta, dan kesehatan. Jelas ya? Jadi ketika Anda mendapatkan suatu maunah, Anda minta tolong sama Allah, saya butuh petunjukmu ya Allah. Ketika Anda klik YouTube, klik TikTok, klik apapun di medsos, Anda keluar gambar orang spiritual, Anda keluar diri saya, Anda tonton, Anda bandingkan dengan yang lain, ambil 5 atau 10 orang spiritual, Anda satukan, masukkan ke otak Anda, lalu Anda istiharah kepada Allah. Mana guru yang tepat buat saya? Yang real, yang jujur, dan yang bijaksana. Gitu teman-teman. Kalau salah satu dari gubus-gubus tersebut muncul terus di otak Anda, itu berarti petunjuk dari Allah untuk Anda. Agar Anda belajar sama si Fulan. Contoh misalkan sama saya. Gitu. Nah ini tentang ilmu ya. Nah ini saya berikan pengarahan. Dan jawaban yang kedua adalah, mana yang lebih baik, ilmu atau azimat? Jelas. Untuk yang lebih baik ilmu, teman-teman. Karena ilmu itu diisinya di badan, mengalir ke dalam darah. Ya, man aroda dunia falabil ilmi, kata Rasul. Barang siapa yang ingin bahagia, ingin cukup hidupnya, maka wajib untuk mencari ilmunya, bukan mencari azimat, ya, tapi mencari ilmu.
Rasul tidak ada hadis untuk mencari azimat atau menggunakan azimat. Ya. Nah, jelas sampai sini mana yang lebih baik, ilmu atau azimat? Ya jelas ilmu, karena ilmu semakin usia kita bertambah, semakin tua, bukan semakin lumpuh, bukan semakin rapuh, tetapi semakin jadi apabila Anda sering dawamkan konsisten istiqomah dan prasangka baik kepada setiap insan di dunia, khususnya orang yang mengijazahkan kepada Anda. Jelas sampai sini? Artinya mana yang lebih baik, ilmu atau azimat? Saya katakan sekali lagi, yang lebih baik utamakan ilmu. Walaupun memang ada perawatan, wiridan, zikiran, ataupun meditasi. Ya itu penting teman-teman. Kita punya kendaraan aja sebulan sekali kita ganti oli. Setiap harinya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, pasti kita akan isi bensin. Dan kalau kita mau jalan pergi jauh, pasti kita periksa itu kendaraan kita. Adakah yang rusak? Agar tidak jadi mogok. Ya, supaya kita tidak terjadi musibah di jalanan. Begitupun ilmu di diri kita. Maka dari itu, agar tidak rusak, tidak menjadi bobrok, ya, agar tidak rapuh, agar tidak kandas, agar powernya tetap stabil, maka rawatlah ilmu itu dengan wiridan, dengan zikiran, dengan cara belajar, pahami wejangan guru dengan konsisten, istiqomah dalam mengamalkan, prasangka baik pada yang mengijazahkan. Maka ladunnya Anda dapatkan. Itu. Jadi ilmu laduni seperti itu teman-teman. Ketika Anda konsisten, istiqomah dalam belajar, maka laduni yang Anda dapatkan. Bukan laduni yang Anda sekarang sering lihat atau lagi viral di medsos-medsos dengan lompat-lompatan, kaku-kakuan. Itu hanya sekedar nama marketing keilmuan yang mereka buat. Laduni hakikatnya bukan seperti itu. Apapun ilmu yang kalian dawamkan, apapun ilmu yang kalian amalkan dalam pengamalan kalian dengan khalwat, dengan istighazah, dengan melakukan apapun ketika Anda bersama Tuhan Anda dengan konsisten dan istiqomah dan hati yang baik, maka datanglah itu yang namanya laduni, pemahaman yang di luar nalar, pemahaman yang datang yang tanpa diberitahu guru. Dan bahkan kita belum pernah dengar pemahaman-pemahaman itu dari manusia. Ya, itu namanya laduni. Dari dasar karena kalian ikhlas mendawamkan apa yang sudah diijazahkan oleh guru kalian masing-masing, khususnya saya sebagai pembina atau guru kalian. Samina wa atuna. Dengarkan wejangan guru dan taati perintahnya. Itu saja. Cara belajar cuma itu. Ya. Adapun azimat yang saya buat semata-mata untuk ya suatu alasan, karena ada orang yang nggak mau capek zikiran, wiridan, ada yang maunya instan, ya, ada yang maunya nggak mau repot, maunya yang murah meriah. Ya sudah, maka dari itu saya buat suatu azimat, yaitu dengan produk azimat sabuk gendam, ya, cincin bertuah khodam 1 jiwa, gelang aura, gelang karoma, ya, uang bibit, uang asma, minyak sambar lilin pemikat, minyak mahaba umum, minyak perindu sukmasari, dan lain sebagainya. Setiap azimat punya fungsi khasiat yang berbeda, tetapi tetap syir saya, yaitu pasti ada gendamnya. Syir saya pasti ada khodamnya. Syir saya pasti ada hikmahnya. Apapun azimatnya, kalian gak usah khawatir. Karena banyak yang bertanya, Ki kalau ngambil ini ada gendamnya nggak? Ki kalau ngambil ini ada khodamnya nggak? Gitu. Sudah pasti. Karena setiap azimat itu sudah diriadohi oleh gubes spiritual itu sendiri sesuai kemaksimalan ilmu yang dia pelajari, yang dia kuasai. Terkecuali Anda request, Ki saya mau azimat tapi nggak mau pakai khodam. Si
Saya mau azimat, tapi saya nggak mau ada gendamnya. Nah, itu beda lagi. Tetapi kalau tidak ada request, gendamnya ada, khodamnya ada, ya, pengasihannya ada, pengelarisannya ada, multifungsi segala hajat, sing penting yakin pasrah niscaya wujud. Hanya perbedaannya cenderungnya saja, teman-teman. Ya, cenderungnya saja yang lebih menonjol. Contoh, cincin bertuah khodam satu jiwa. Namanya juga cincin bertuah khodam satu jiwa. Berarti cincin tersebut sudah bertuah. Karena dia bertuah, maka diyakini ada petuahnya, ada penghuninya, yaitu khodam. Dan kenapa satu jiwa diselaraskanlah oleh saya sebagai seorang guru spiritual. Makanya saya minta biodata. Agar ketika azimat cincin bertuah khodam satu jiwa ini Anda pakai, Anda tidak bentur dengan energi diri Anda sendiri. Karena nggak semua orang yang mengambil azimat itu kosong badannya. Ada yang sudah berilmu, ya, gitu. Ada yang peka dengan rasa. Nah, tidak semuanya yang mengambil azimat itu orang awam. Ada yang udah mengerti, gitu. Maka dari itulah, agar menjadi satu jiwa diselaraskan oleh sang guru yang meridhoi azimat tersebut, agar sinkron azimat tersebut dengan Anda sebagai pemahar. Maka dari itu dikatakanlah cincin bertuah khodam satu jiwa. Dan kalau cincin bertuah khodam satu jiwa, ya, insya Allah 85% hasil dari penarikan saya kepada rekan-rekan di Padepokan. 2,5%-nya lagi penemuan dari batu alam. Dan alhamdulillah, gitu. Dari batu alam maupun penemuan kami selaraskan kembali. Karena memang sudah ada khodam alamnya, teman-teman. Maka dari itu dikatakan cincin bertuah khodam satu jiwa. Oke, jelas sampai sini. Pertanyaan kedua, mana yang lebih baik? Ngambil ilmu atau azimat? Saya sarankan ilmu. Tapi kalau Anda mau yang praktis, murah meriah, tinggal pakai, ambil azimat. Dan selanjutnya pertanyaan, apa perbedaan cincin bertuah khodam satu jiwa dan produk cincin mulia Naas Hari? Sebetulnya teman-teman, cincin bertuah khodam satu jiwa, sabuk gendam yang Anda tonton di konten-konten pusat kebatinan yang lalu-lalu, itu adalah produk lama. Artinya produk lama, ilmu lama. Artinya yang mudah memang the best seller. Dan itu memang terus ada. Ya, kalau saya masih hidup terus ada. Cincin bertuah khodam satu jiwa itu terus akan ada. Ya, gitu. Karena saya orang yang konsisten dalam belajar, saya masih belajar teman-teman. Dan saya orang yang konsisten istiqomah dalam melakukan amalan-amalan ilmu. Dan saya orang yang prasangka baik kepada yang mengijazakan ilmu. Akhirnya saya menemukan suatu laduni yang Allah kasih yang disebut dengan cincin mulia, keberuntungan Naas Hari, dan gelang aura keberuntungan Naas Hari. Apa perbedaannya dengan khodam satu jiwa? Perbedaannya khodam satu jiwa mayoritas batu akik dan biasanya hasil dari penarikan. Ketika saya sama teman-teman rekan-rekan riado ritual di suatu makam keramat. Adapun penemuan batu alam itu khodam satu jiwa. Dan adapun cincin produk baru yang saya sekarang launching, ya, yang dinamakan cincin mulia keberuntungan Naas Hari, itu 85% batu permata mulia, ya, yang diisi oleh suatu amalan mantra ataupun doa yang sudah diriadoh oleh saya sebagai seorang gubes spiritual. Ya, bahan batunya bisa blue sapphire, ya, bisa jamrud, bisa apa lagi?
Topas. Pokoknya batu-batu permata mulia yang sifat warnanya merah, kuning, hijau, biru, putih, dan hitam. Kenapa seperti itu? Alhamdulillah, tabarakallah, Allah memberikan maunah, hidayah, laduni kepada saya, sehingga saya sempat hampir terlupakan ilmu warisan dari leluhur saya. Di saat itu Allah mengingatkan saya, di saat saya usia masih kanak-kanak, masih remaja, saya pernah diijazahkan oleh kakek engkong ibu saya, yaitu tentang pengaruhnya hidup kita kepada hari lahir kita. Pengaruhnya rezeki kita pada hari lahir kita. Dan pengaruhnya apes naas kita kepada hari lahir kita. Ilmu ini hampir terlupakan, teman-teman. Ya, hampir terlupakan. Kenapa saya bisa ingat ilmu ini? Karena saya ketika melihat orang-orang Cina atau orang-orang Feng Shui, ya, yang melakukan simbol-simbol Feng Shui, zodiak, ya, dan lain sebagainya yang dasarnya datangnya entah dari bangsa Cina, negara Cina, Thailand, atau yang lain sebagainya. Ketika saya melihat itu, teman-teman, saya mendapatkanlah suatu maunah, hidayah, laduni itu datang. Apa yang saya dapatkan? Kalau mereka orang-orang yang non-muslim bisa, ya, menyelaraskan keberuntungan manusia dengan zodiak, dengan Feng Shui, dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Kenapa saya tidak? Saya bilang kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau versi Islam, versi leluhur Banten atau tanah Jawa? Lalu Allah mengatakan kepada saya, ingatlah kembali apa yang pernah diajarkan orang tuamu, kakek dan nenekmu. Ternyata teman-teman, saya dikembalikan ingatan saya di saat 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan mungkin 15 tahun yang lalu. Yang itu benar-benar gak terpikirkan. Saya pikir itu ilmu gak guna. Ilmu yang gak manfaat yang diberikan kakek nenek saya dan ibu saya. Ternyata, Masya Allah, ketika saya berikan konsep-konsep keilmuan dari leluhur saya, di luar konten yang saya buat, banyak sekali orang-orang yang terbantu. Kerezekiannya, jodohnya, dan penjagaan keselamatannya melalui konsep yang saya berikan kepada mereka yang konsultasi tentang masalah jodoh, asmara, rezeki, karir, dan keselamatan dari tenung santet. Awalnya saya hanya memberikan suatu masukan saja kepada mereka. Tetapi qodratullah, mereka langsung bicara kepada saya. Ki Praja, kalau hanya suatu himbauan saja, hari Senin warnanya kuning, unsurnya bunga, saya harus pakai warna kuning untuk saya mendapatkan jodoh aja terkabul, mudah, apalagi kalau sudah diriadoi oleh Ki Praja. Di saat itu saya malah tertegur oleh praktisi tersebut. Kenapa? Karena dia takjub. Saya cuma memberikan himbauan, kalau Anda lahir hari Senin, usahakan ketika di hari Senin, pakailah permata warna kuning, baju warna kuning, ya. Kalau Anda punya leontin-leontin warna kuning, kalau Anda punya ada sholat punya baju kokoh warna kuning, sarungnya warna kuning, pecinya warna kuning, asal jangan giginya yang kuning. Ya, diikuti teman-teman, diikuti sama dia. Dan alhamdulillah, di saat itu dia lagi pada masalah tentang hubungan asmaranya. Dia jalanin. Setelah 14 hari kemudian, dia datang dan membawakan sesuatu hadiah kepada saya, mengucapkan terima kasih. Dan disitulah saya baru sadar, ternyata ilmu dari leluhur saya
dari orang tua saya ini sangat berpengaruh pada setiap kehidupan manusia. Nah, karena banyak terjadi sekali orang bercerai, selingkuh ya. Ada banyak sekali orang yang punya kantor, perusahaan bangkrut. Ada banyak sekali orang baik, mudah dizolimi, ya, disantet, ditenung, gampang sakit. Ternyata ketika Allah mengembalikan ingatan saya di saat saya diajarkan oleh leluhur saya pakai konsep ini hanya dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada orang-orang terdekat saya. Dan dipakai oleh mereka dan berfungsi, berfadilah dalam kehidupannya. Begitu sejarahnya. Terciptalah produk cincin mulia naas hari kelahiran. Di sini ada cincin dan ada gelang. Oke, hanya itu aja untuk azimat naas hari kelahiran. Dan apakah di situ ada khodam seperti satu jiwa? Jelas ada, teman-teman. Ada, sama. Cuman perbedaannya kalau Anda mengambil cincin bertuah khodam satu jiwa, saya tidak menanyakan hari lahir Anda. Itu teman-teman, saya tidak menjelaskan keberuntungan Anda ada di hari ini, warnanya ini, Anda lahir ini, warnanya ini, dan hari naas Anda ada di hari ini, warnanya ini. Itu aja kalau Anda hanya mengambil cincin bertuah khodam satu jiwa. Saya tidak menanyakan hari naas, hari aura hari lahir Anda, dan hari keberuntungan Anda. Dan khodam cincin satu jiwa itu kebanyakan akik. Oke, jelas sampai sini? Kenapa saya tidak menggunakan akik dalam cincin mulia keberuntungan naas hari? Karena batuk akik ini tidak dominan warna. Sedangkan naas hari lahir itu dominan warna. Anda mungkin tahu batuk akik, ada yang warnanya gambar, ya, ada yang pancawarna, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya campur-campur, ya kan? Gitu. Maka dari itu, saya ciptakanlah produk cincin mulia keberuntungan naas hari lahir dengan batu-batu permata mulia, yaitu seperti hari Rabu warnanya hijau jamrud, ada giok, ada fosfor, dan ada lagi dan lain sebagainya. Begitupun hari-hari yang lain. Maka dari itu ketika teman-teman ingin mengambil cincin naas hari, saya wajib bertanya, Anda lahirnya hari apa? Kalau Anda lahirnya hari Rabu, Anda pakai warna hijau. Anda manfaatnya cenderungnya fungsinya untuk apa? Untuk jodoh, Ki. Pakai warna hijau. Pas di hari lahir Anda. Itu teman-teman ya. Tapi kalau Anda merasa kurang beruntung, rezekinya kurang baik, pakai warna hijau juga. Karena untuk orang yang lahir Rabu, keberuntungannya ada di hari Jumat. Dan hari Jumat unsurnya air, warnanya pun hijau sama seperti Rebu. Cuman Rebu unsurnya daun. Ya. Tetapi kalau Anda sering sakit-sakitan, sering diserang orang, sering dizolimin orang, ya, dikirimin ilmu hitam, Anda pakai hari lahir Anda di hari naas Anda. Ketika kalau Anda hari Rabu, berarti Anda pakai hari naas Anda ada di hari Senin, warnanya kuning. Jadi tinggal Anda pilih. Anda mau supaya pemikat aura karismatik Anda tumbuh di hari lahir, Anda ambil warna hijau. Kalau Anda hari Rabu, lahir hari Rabu, Anda ingin ambil keberuntungan supaya rezeki Anda jembar, selalu hoki, ambil juga warna hijau, hari Jumat. Kalau Anda merasa sering nggak enak, tidur nggak enak, terganggu, sering ada penyakit, atau nggak jelas deh, ambil di hari naas Anda, yaitu hari Senin. Tapi yang lebih bagus yang mana, Ki? Tiga-tiganya bagus, syukur-syukur tiga-tiganya Anda miliki. Maka Anda tidak auranya bagus, keberuntungan Anda selalu hoki, dan penjagaan keselamatan Anda terjaga. Ya, jelas ya? Jadi, saya rasa sudah cukup jelas. Adapun mahar, hanya beda tipis kok. Ya,
Itu. Mungkin pokoknya Anda WA saja. Nah, oke teman-teman, saya rasa sudah cukup 3 jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Apabila masih ada yang kurang, tulis di kolom komentar ya. Ataupun Anda ingin menanyakan mahar-mahar setiap azimat, Anda bisa ke jalur hijau. Asal Anda ketahui, dan Anda mesti ketahui teman-teman, setiap yang belajar sama Ki Prajapati, ataupun yang mengambil produk azimat, itu sudah konsepnya yaitu saya meminta biodata Anda. Nama lengkap, kalau laki, ibu kandung, kalau perempuan, bapak kandung, tanggal lahir, hari lahir, golongan darah, ya, dan DP 50%. Kalau Anda datang belajar. Kalau Anda ambil azimat, ijazah langsung. Tapi kalau ambil azimat dikirim, itu beda lagi. Jelas sampai sini ya teman-teman ya. Saya rasa video ini sudah mewakili dari pertanyaan netizen, para subscriber followers yang masuk dalam WA saya. Jadi semuanya kembali kepada kalian. Ya, ilmu apa yang Anda ingin ambil, sesuaikan dengan problema masalah hidup Anda atau hajat Anda. Mana lebih baik, ilmu atau azimat, semuanya baik, cuman utamakan kalau saran saya ilmu. Ya. Dan yang ketiga, apa perbedaan khodam cincin satu jiwa dan khodam dan cincin mulia keberuntungan nas hari lahir? Keduanya sama-sama bagus. Cuman kalau saya boleh kasih saran, baiknya ambil yang versi terbaru yaitu cincin mulia nas hari. Ya, karena itu lebih recommended. Nanti batu tersebut warnanya akan disinkronkan dengan hari lahir Anda dan diselaraskan, diriyadohi, Masya Allah. Gini teman-teman ya, pembuktian ilmu itu bukan semata-mata tepak molor, bukan semata-mata kebal bacok, bukan semata-mata orang kaku, seperti Anda lihat-lihat di setiap konten saya maupun konten-konten spiritual lainnya. Ilmu, pembuktian, khasiat yang recommended adalah pembuktian alam semesta. Ketika Anda yakin, Anda ambil ilmunya, Anda ambil azimatnya, bismillah tawakkaltu Allah, Allah akan mengetahui niat Anda. Allah mengetahui kesusahan Anda. Allah juga mengetahui kebutuhan Anda. Dengan Anda berikhtiar syariat kepada Ki Prajapati, niscaya wujud. Maka disitulah wujud takjub akan terjadi dari fenomena natural alam semesta langsung kepada Anda. Nah, jadi sedikit saya tambahin, karena ada pertanyaan, Ki Praja saya udah belajar ke sono, ke sini, nggak ada rasanya, nggak bisa-bisa. Teman-teman jangan kan kalian belajar, berobat pun kalau sekali 2 kali, ya jangan putus asa, karena yang namanya orang syariat itu minimal 3 kali. Kalau Anda ingin berobat ke orang spiritual. Ya, gitu. Begitupun belajar. Kalau Anda hanya mengambil ijazah guru, terus pulang langsung bim bisa terbang, Anda mimpi. Semua itu ada proses pendalaman, pendawaman, keikhlasan Anda, tawadu, tabah, sabar. Gitu teman-teman. Kalau gurunya bisa, Anda pun bisa. Karena seorang guru nggak mungkin langsung bisa tanpa proses belajar. Jadi kalau Anda ingin mengafirmasi alam bawah sadar Anda, ingin mensupport diri Anda harus punya tanamkan dia manusia, saya manusia. Ya, guru saya bisa, masa saya nggak bisa? Doa yang diijazahkan sama saya, dia baca, saya pun baca. Masa nggak mampu? Masa saya nggak bisa? Nggak mungkin, mustahil. Begitu teman-teman. Jadi kalau Anda tanamkan seperti itu, enteng cara belajar Anda. Tapi kalau Anda cara belajarnya, kok nggak terasa, kok di pulang nggak bisa, wah saya ketipu nih begini-begini, Anda sudah ngeblok diri Anda sendiri dan Anda sudah secara tidak langsung Anda sudah seuzon kepada guru Anda
kepada diri Anda, bahkan Anda sudah menjelekkan pemilik ilmu yaitu Tuhan semesta alam. Karena ilmu itu milik Tuhan, bukan milik saya sebagai seorang guru spiritual ataupun guru spiritual lainnya. Ya, seorang guru hanya mengijazahkan, memberikan jalan, memberikan wejangan, tuntunan agar Anda berhasil seperti dia. Kalau Anda ingin berhasil, ikuti wejangannya. Maka dari itu carilah guru yang bisa mendidik Anda dari segala arah. Dari segala spiritualnya, supernaturalnya, dan ma'rifatnya. Jadi balance teman-teman. Ya, jadi kita tidak hidup dalam halusinasi hawa nafsu yang berlebih. Ingat, Tuhan saja menciptakan manusia dengan proses hubungan dua badan. Hubungan dua jiwa menjadi satu, air mani, dan tumbuhlah seorang bayi sehingga besar dan jadilah seperti kita saat ini. Itu Tuhan yang mengucapkan kun fayakun, jadilah jadi, butuh proses. Kenapa harus Tuhan seperti itu? Karena Tuhan ingin supaya kita sadar segala sesuatunya, agar kalian itu sadar bahwa ada proses ikhtiar melalui syariat yang Anda jalani. Ya, hasil maksud ada di bagaimana tarekat hakikatnya. Bagaimana caranya Anda belajar? Ya, dan bagaimana hakikatnya pembuktian dari Anda belajar. Maka hasil maksud akan terjadi. Rezeki bertambah, harta melimpah ruah, cinta kasih merona, kesehatan Anda bisa manfaat, mengalir, menjadi amal ibadah, kesehatan untuk orang lain juga. Adapun ilmu yang Anda mau ikhlas silakan, Anda yang mau mengharapkan kepada orang lain silakan. Itu nafsi-nafsi masing-masing, rezekinya masing-masing punya konsep dalam spiritualnya. Kita nggak boleh ikut campur dan nggak boleh iri dan syirik dan mengatakan orang ini jual ilmu, orang ini begini begitu, nggak usah. Kita pikirin diri kita aja, bagaimana rezeki yang kita miliki dari ilmu yang kita pelajari ini memiliki rezeki dan rezekinya berkah untuk kita dan anak cucu kita. Jadi nggak usah pusingin urusan orang lain, gitu teman-teman. Jadi kalau mau sukses itu nggak usah uh, ngedumel, ya, nggak usah dangkal, nggak usah nyeleneh, jalani saja samina wa atona. Ikuti perintah guru dan jalani, dan konsisten, istiqomah, prasangka baik. Yakin, niscaya wujud. Kalau saya bisa, kenapa Anda enggak? Oke? Begitu aja, saya rasa sudah cukup. Di konten kali ini benar-benar banyak sekali ilmu, klarifikasi, support, edukasi, dan pencerahan untuk para sedulur. Jadi rugi sekali bagi kalian yang men-skip video ini tidak dari awal pelan-pelan, sangat rugi sekali. Karena di balik detik demi detik, banyak hikmah yang saya berikan kepada Anda untuk motivasi Anda agar Anda semangat dalam menjalani, mendalami dunia spiritual itu sendiri. Semoga uh, Semoga teman-teman terbantukan dan memiliki wawasan luas yang tadinya lemah jadi kuat kembali ketika nonton video ini. Oke? Jadi saya ingin sekali, kalau saya bisa kenapa kalian enggak? Ya, karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi dan sama-sama matinya pun dikubur. Kalau Anda yang nontonnya orang Muslim, orang Islam. Tapi kalau orang di luar Islam, ya masing-masing agamanya, ilmu tetap satu, Tuhan yang punya, bukan agama. Oke? Karena ilmu tidak beragama, tapi karena agamalah kita tahu ilmu dan bisa tahu tata laku lakon ilmu sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena agama diciptakan sebagai filter adabul adab, agar kita beradab kepada sang pemilik ilmu, yaitu Tuhan semesta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sudah sangat jelas, semoga bermanfaat dan menjadi hikmah, berkah untuk kita semua. Jazakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu. Salam cinta damai.